Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nagila Yosip Puspita dengan NPM 237111083 Universitas Medan Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara memiliki beberapa konsep Pancasila. Nah, istilah ideologi ini berasal dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kemudian logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi berarti ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang dapat memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Kemudian ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan yang dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Kemudian ideologi menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Sastra Prateja, yang mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian menurut Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Kemudian menurut Mopiarto, ia mendefinisikan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Kemudian menurut Paul Hirsch, yaitu ideologi sebagai relasi sosial. Menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Kemudian menurut Martin Seliger, ideologi adalah sistem kepercayaan. Kemudian jenis-jenis ideologi yang ada di dunia, yang pertama ada Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, sebagai penentu akhir dari perubahan sosial, perubahan dari cara produksi. Kemudian yang kedua ada proses perubahan sosial bersifat dialektis. Selanjutnya ada liberalisme, yaitu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, yang artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Kemudian ada sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya suatu negara ini wajib menyejahterakan seluruh masyarakatnya. Kemudian ada kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Kemudian ada beberapa karakteristik kebudayaan. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Kemudian pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme dan religius. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kemudian ada kebudayaan global, merupakan suatu yang khas secara utuh tapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang terakhir, sebagai nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi yang menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Kemudian apa sih alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi bangsa? Nah, yang pertama itu warga negara harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki beberapa unsur-unsur yang dapat mempengaruhi ideologi itu sendiri. Yang pertama ada unsur ateisme yang bersifat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Kemudian penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki unsur yang penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional, itu kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, yang artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasan sendiri. Kemudian aktualisasi 5 sila Pancasila, yang artinya sila-sila dilaksanakan untuk kehidupan bernegara.
Sebagai ideologi negara dalam pemerintahan Soekarno ini sebagai pemersatu bangsa, namun seiring berkembangnya waktu, Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara dalam pemerintahan Soeharto. Nah, Pancasila dalam pemerintahan Soeharto dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi-organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara dalam pemerintahan Megawati. Dalam hal ini, Pancasila semakin melemah dan kehilangan formalitasnya karena disahkan oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai ajaran wajib dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi negara dalam pemerintahan Habibie. Nah, resonansi Pancasila kurang berkembang pada pemerintahan Habibie karena masa pemerintahan Habibie telah disibukkan oleh masalah politik yang kemudian membubarkan lembaga yang bertanggung jawab pada sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pada masa ini Pancasila tidak perlu diperhatikan sebagai ideologi negara. Namun, pada akhir masa jabatannya beliau mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, ini diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Dan keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Kemudian kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena menyalahgunakan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Nah, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara itu ada dinamika Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Nah, yang ketiga, meningkatkan kebutuhan dunia dan kemajuan teknologi. Nah, faktor internalnya itu berupa pergantian rezim yang berkuasa, kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau KKN. Kemudian, esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara ini memiliki 3 dimensi, yaitu ada dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi ini meliputi ideologi sebagai penuntun warga negara, kemudian ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.